Udah Lagi udah seperti ini udah orang nggak pernah mau. ingetin dia untuk berhenti dari semua perbuatannya, udah pernah ngomong? Udah, Terus tanggapannya dia? kan karena saya bilang bala itu akan datang nggak harus dengan maaf ya kematian di jalan, tapi dengan penyakit juga bakal bisa ngomong. Tapi tetap terus mengulangi perbuatannya gitu. Iya. Oke, gimana nih Iya, Pak Ustadz? Mas Ari, kita menarik nafas panjang ya dengan kasus yang sangat kompleks begini ya. Tapi ini juga pelajaran berharga. Maaf ya, saya ingin menarik agak ke belakang sedikit. Tadi kan diawali tadi, si iya, cinta, macam-macam. Jadi ini pelajaran berharga juga untuk para pemirsa yang dirahmati Allah. Nabi kan menuntun orang mencari judi itu 4 hal, dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah karena 5 li harta benda. Yang kedua katanya li jamalia karena kecantikan rupawannya. Yang ketiga li nasabia karena nasab anaknya siapa dia ini. Yang keempat li dini ya. Ada jadi 4. Artinya agama paham betul bahwa karakter manusia seorang laki-laki atau perempuan itu menikahi perempuan itu karena ada 4 hal ini. Tapi agama memberikan tuntunan di antara 4 ini mana yang harus dipilih duluan. Kata agama, fadfar bidati din, pilihlah yang karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan adanya agama, niscaya hartanya akan terjaga, niscaya rupawannya akan terjaga, niscaya keturunan kerupatannya akan terjaga. Taribat yadak, maka Allah akan memberkahi karena kamu milih agama. Nah mungkin ibu ini, mohon maaf karena pertama tadi sudah cintanya menggebu-gebu kira-kira begitu, lupa melihat aspek 4 hal ini gitu kan. Lah ternyata perjalanan keluarga berikutnya kalau agamanya tidak kuat, ujian itu datang. Apa laki-laki mungkin digoda oleh perempuan yang lebih muda, mungkin yang lebih menarik, akhirnya kemudian jatuhlah dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perselingkuhan yang dalam agama disebut dengan perzinahan. Dan perzinahan itu adalah jalan fahisha yang paling keji, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian akhirnya apa? Berimbas kan kepada ibu tadi. Kemudian apalagi tindakan yang kedua adalah ketika yang diselingkuh itu kemudian hamil, kemudian digugurkan, dosanya menumpuk lagi pada yang kedua kalinya lagi itu. Dan ternyata itu tidak menjadikan kapok. Harusnya kan orang itu kapok, bermuhasabah diri, beristighfar pada Allah, kemudian bertobat, menutuplah pintu keburukan ini. Ternyata diulangi lagi Bu Sani ya. Akibatnya apa? Seringkali mohon maaf para pemirsa sekalian, ketika orang melakukan terjerumus dalam perbuatan dosa, apalagi mengingkari ikatan suci pernikahan kepada seorang istri tadi itu, orang lupa bahwa Allah tidak tidur. Allah tidak akan membiarkan jeritan orang yang zalim. Nah, ibu tadi kan dalam kedoliman tadi, kemudian berdoa kepada Allah ya, ucapannya akan dikabulkan. Akibatnya apa? Akan menimbulkan bala. Bala itu tidak serta-merta hartanya, tetapi juga dalam bentuk penyakit, dalam bentuk himpitan-himpitan kehidupan yang sulit yang dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tadi itu. Ya dalam kondisi seperti itu, biasanya kan istri merasa kok saya udah berusaha baik segala macam gitu, kok saya malah terima musibah terus banyak nih Pak Ustadz. Buat menghilangkan husnuzon, suuzonnya sama Allah tuh kayak gimana harusnya Pak Ustadz? Yang pertama ketika Allah menguji kita, jadi kan ada beberapa macam. Ada bagi orang yang beriman, imannya kuat, Allah berikan ujian. Tujuannya imannya supaya meningkat. Tapi ada orang beragama, tapi melakukan dosa, Allah berikan yang kedua namanya teguran, peringatan. Supaya apa? Loh Anda dulu baik, kenapa Anda tidak baik sekarang? Dikasih musibah, ujian supaya dia kembali. Ada yang ketiga ini adalah orang beriman, banyak melanggar ketentuan Allah, Allah turunkan azab. Jangan sampai yang ketiga ini. Mudah-mudahan sampai pada tingkatan yang kedua supaya dia kembali pada jalan kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang beriman ini berhusnuzon kepada Allah? Caranya adalah mempertebal keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri peribadatan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Melatih kesabaran. Yang ketiga apa? Melatih keikhlasan. Memang saya paham betul Ibu, apa itu ujian yang diberikan pada ibu atau teguran lah kira-kira itu memang berat, tapi memang harus dilatih. Udah sih Pak Ustadz, dia udah kena teguran, biarin aja. Oh dia betul udah kena teguran, tapi begini Bu, sebaiknya jangan dikatakan biarin saja, tapi didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku ini Engkau berikan hidayah dan dia mau kembali pada jalan yang benar. Saya kasihan melihat dia nanti ketika menghadapmu, ketika dia berada dalam kesesatan seperti ini, melalui perbuatannya ini. Ya, itu adalah bagian lah. Kalau ibu mau melakukan cara-cara semacam itu, yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan keberkahan, Allah akan melimpahkan kebaikan untuk ibu gitu. Bu Sani merasa suami ibu kena balasan memang apa yang Iya diberikannya sekarang apa kan dia sekarang? stroke, biarin aja loh. Dia stroke. Dia stroke sekarang, nggak bisa apa-apa. Kalau menurut saya ibu nggak boleh membiarkan seperti Betul. itu sih Bu. Jadi ketika suami saat jatuh memang begitu sakitnya ibu disakiti oleh suami. Cuma kalau menurut saya sih sebaiknya jangan balas api dengan api gitu. Betul. Ya habis waktu sehatnya kan kayak gitu, nggak mikirin saya. Kenapa sekarang saya harus mikirin dia?
Ini ibu masih satu atap sama dia? Masih, kan Masih saya udah satu. bilang Mas Farid, saya bertahan untuk anak Betul. dan untuk Muhdin ke almarhum ibu. Iya. Kalau bilang saya nggak salah, Sekarang saya gini, ibu walaupun sakit. memperlakukan itu ke suami, ada rasa bangga nggak? Maksud saya ada rasa yang lebih plong nggak? Enggak, Enggak Nah, kan? malah sakit bukan ya? Jiwa ibu malah tertekan ya? Malah terasa berat kan? Iya. Jadi begini Bu, kalau ada orang melakukan kezaliman kepada kita, agama menentukan jangan dibalas dengan kezaliman. Sebab pelampiasan dengan melakukan kezaliman bukan semakin membuat kita ini merasa nyaman, merasa damai, justru ada beban berikutnya. Memang agama mengizinkan wajaza'u sayi'atin sayi'atun misluha. Balasan atas keburukan orang pada kita diizinkan membalas yang serupa. Boleh yang setimpal. Tapi kata Allah, waman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat yang lebih baik dari dia mendolimi pada kita. Jadi dia menyakiti kita balas dengan kebaikan. Kata Allah, fa'ajru 'alallah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada sisi Allah. Jadi ibu, mungkin ini cara lain Allah memberikan pahala secara cuma-cuma pada ibu. Dengan cara seperti ini, jadi percuma juga, dia kan sudah sakit. Dan kalaupun kita membalas juga kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Lebih baik ibu melatih hati, membesarkan hati ibu. berat Pak Ustaz. Betul ibu, memang berat. Tetapi pahalanya Allah berikan pahala kepada ibu itu luar biasa. Dan ibu bertahan ini sesungguhnya juga sudah langkah yang bagus. Agama juga memuji cara yang ibu lakukan dalam rangka apa? Menyelamatkan masa depan anak-anak ibu. Sesungguhnya kalaupun misalkan ditempuh ada cara ke pengadilan itu dibolehkan, namanya tadi itu, tetapi ibu tidak menggunakan itu dan ibu memilih cara untuk menyelamatkan keluarga, anak-anak terutama yang terpenting dengan cara tetap bertahanlah. Sekarang kan di depan mata ibu kan suami ibu statusnya kalau masih ikatan ini kan sedang sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Coba ibu tuntun dia, mohon maaf, dia masih melakukan kegiatan keagamaan nggak Bu, beribadah atau apa dalam sakitnya? Dia sholat kalau aku yang nyuruh, Ah. dan dia sebagai suami nggak pernah nyuruh saya sholat. Nah itu juga tadi Bu, jadi ibu sebenarnya, tapi kan pemahaman agama yang dimiliki oleh suami ibu kan tidak seperti yang ibu harapkan. Karena itu segeralah ketika melakukan ketika dalam keadaan sujud itu kan tingkat serendah-rendahnya derajat manusia di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.